selamat siang. Tetap semangat ya walaupun udah siang. Hari ini kita materi sejarah peminatan. Jadi kalau hari Kamis itu sejarah peminatan ya. Kalau hari Selasa sejarah Indonesia. Nah, hari Jumat nanti kita ketemu lagi di pelajaran PKN seperti itu ya. Materi kali ini itu kalau kita lihat di silabus kemarin, materi pertama adalah keterkaitan manusia, ruang, dan waktu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu keterkaitannya gitu antara ruang, waktu, dan manusia gitu. Ini kita masih teori sekali ya, jadi mohon diperhatikan. Kalau tidak paham silakan nanti ditanyakan ya anak-anak. Nah ya, ada konsep waktu, ruang, dan manusia. Apa keterkaitannya? Apa makna ya dari waktu, makna dari ruang, makna dari manusia dalam sejarah gitu ya. Jadi kalau di sini dilihat adalah pengertian waktu, ruang, manusia. Waktu itu ada dua makna. Yang pertama ada makna denotatif, yang kedua adalah konotatif. Kalau makna denotatif itu merupakan satu kesatuan, yaitu waktu detik ya, menit, jam, hari gitu ya. Itu makna denotatif. Sedangkan kalau konotatif, waktu sebagai konsep, sebuah konsep gitu. Nanti ada contohnya ya. Terus kemudian kalau makna ruang di sini adalah tempat terjadinya mau peristiwa alam, mau peristiwa sosial, dan peristiwa sejarah dalam perjalannya waktu. Itu ruang. Jadi tempatnya. Waktu itu berarti ada dua maknanya, ada yang denotatif dan konotatif. Kalau ruang itu berarti tempat terjadi peristiwa. Kemudian kalau manusia ini adalah pelakunya. Jadi pelaku yang menggerakkan waktu dan ruang. Gitu ya. Pelaku yang menggerakkan peristiwa itu semua gitu. Dengan demikian ketiganya itu merupakan unsur penting di dalam sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya. Jadi keterkaitan manusia, ruang, dan waktu maksudnya adalah di mana manusia itulah yang menggerakkan sejarah. Ada waktunya, ya kapan berarti kan, dan di mana berarti ruangnya, tempatnya. Seperti itu ya. Nah, sejarah ini berasal dari bahasa Arab. Itu ini makna dari berbagai bahasa. Silakan kamu buka di paket pertama, itu ada pengertian sejarah dari berbagai bahasa. Nah, saya sebutkan di sini salah satunya yaitu berdasar bahasa Arab ya. Sajaratun, kadang sebutannya sejarah ya, artinya terjadi. Nah, di sini sajaratun artinya pohon itu ya kayu gitu kan, pohon kayu. Maksudnya itu adalah dimana pohon kalau kita lihat ya ada kalau ke bawah itu kan banyak akar-akarnya. Nah, itu silsilah sebelum menjadi pohon yang ada di atas tanah itu ada beberapa sebab. Nah, sebabnya itu banyak, makanya itu akar gitu, akal atau silsilah atau faktor pendorong gitu ya. Terus kemudian riwayat atau hikayat gitu. Terus kemudian artinya kisah dan tarik gitu ya. Pengertian sejarah kalau menurut beberapa tokoh di sini saya sebutkan ada menurut Edward Hallett-Carr ya. Di sini sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Jadi pastinya ya melihat atau berpedoman pada masa silam gitu, masa sebelumnya gitu, yang dimana diceritakan di masa sekarang gitu, dan bisa memprediksi masa yang akan datang, memprediksi gitu ya. Kemudian James Bank itu semua peristiwa masa lampau adalah sejarah kayak gitu. Sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk mengetahui perilaku manusia pada masa lampau. Jadi belajar sejarah ini akan membantu kalian yang sedang mendengarkan ya, untuk mengetahui perilaku manusia, pola kehidupan manusia dari zaman lampau. Apakah sama dengan perilaku manusia zaman sekarang? Ya pastinya beda, semakin berkembangnya waktu gitu. Terus kemudian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian berkualitas pada masyarakat manusia ya, dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu, berlanjut gitu ya, dari awal ya searah hingga saat ini, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat
masa sekarang dan arah cita-cita masa depan gitu. Jadi gini ya. Jadi gunanya belajar sejarah itu adalah mengetahui pola kehidupan masa lampau, terus kemudian dan menjadi pedoman jika itu baik dan menjadi pembelajaran jika itu salah atau buruk gitu. Nah, nantinya bisa kita terapkan di masa sekarang dan menjadi cita-cita di masa yang akan datang gitu ya. Next. Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin di sini menyebutkan bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan tarik bertarik serta tarik itu waktu ya, serta hasil penafsiran kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulis dan tanda-tanda lainnya. Ya, pada intinya di sini menurut Muhammad Yamin itu adalah sesuatu peristiwa yang berhubungan dengan masa lampau gitu, yang dilakukan oleh manusia gitu. Itu menurut Muhammad Yamin ya. Next. Esensi sejarah itu yang pertama adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan tentunya ya, tersusun sebagai hasil penyelidikan. Jadi mengetahui sejarah itu karena kita baca, karena kita mencari tahu, berarti menyelidiki seperti itu. Kalau kita nggak menyelidiki, kalau kita nggak baca, itu kita nggak bakal tahu apa-apa gitu ya. Kemudian menggunakan sumber sejarah sebagai bahan penyelidikan, ada sumber benda ya. Misalkan ada kapak corong ya. Kapal corong itu adalah digunakan oleh masyarakat di era zaman perunggu. Nanti kita belajar zaman-zaman itu ya. Terus kalau tulisan berarti yupa atau prasasti, atau di buku, di surat kabar gitu. Itu berarti sumber tulisan, dan sumber lisan itu berasal dari cerita-cerita dari nenek moyang sampai sekarang diceritakan kembali ke generasi mendatang. Seperti itu lisan. Kemudian menunjukkan adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain. Ternyata misalkan Perang Dunia I ya menyebabkan Perang Dunia II gitu, atau suatu peristiwa menyebabkan peristiwa lainnya, seperti itu maksudnya esensinya, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat ya pada zaman lampau. Tentunya ya, sejarah itu ya sesuatu yang kejadian di masa lampau, berlaku dalam masyarakat manusia pada masa lampau, dan menafsirkan keadaan-keadaan yang telah berlalu. Seperti itu ya, ditafsirkan. Terus kemudian terkait antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada makna perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai bingung makna-maknanya. Perkembangan, kalau makna perkembangan ya, itu adalah masyarakat berkembang dari masa primitif sampai modern. Itu sejarah perkembangan. Sedangkan kalau kesinambungan adalah adopsi dari lembaga-lembaga lama, jadi nyambung sama sebelumnya, seperti itu ya. Kalau pengulangan, jadi peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dan terjadi lagi gitu. Tapi pastinya kalaupun terjadi lagi itu nggak benar-benar sama, waktunya pasti kan beda gitu kan. Perubahan itu masyarakat mengalami pergeseran. Jadi yang A menjadi B, tidak seperti A lagi gitu. Kalau sama seperti A itu namanya pengulangan. Kalau perubahan itu berarti bergeser, berganti gitu ya. Nah, sejarah lokal. Nah, makna dari sejarah lokal di sini adalah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengkaji peristiwa di masyarakat pada masa lampau yang ada di suatu tempat itu aja, di satu tempat ya, nggak di tempat lainnya gitu. Michael Kaman ya, sejarah menurut dia ada sejarah penting untuk memutar kembali masa lampau, sebab hidup masa datang dibangun atas hidup masa lampau. Jadi pedoman lah, kehidupan masa lampau itu pedoman bagi kehidupan masa sekarang gitu, dan menjadi cita-cita di masa yang akan datang. Itu menurut Michael Kaman. Nah, sejarah lokal di sini adalah sejarah di masyarakat itu aja. Contoh ya, ada beberapa sejarah lokal. Contoh ada pemberontakan petani Banten. Artinya ada kasus di 1888 itu ada pemberontakan dari seorang sekumpulan petani ya terhadap pemerintah kolonial saat itu yang berada di Banten, dan itu berdampaknya di masyarakat Banten aja. Sedangkan masyarakat Jakarta, masyarakat Jawa Barat lainnya gitu ya, itu nggak berdampak. Itu namanya sejarah lokal. Jadi hanya berdampak pada daerah itu aja gitu ya. Nah, keterkaitan antara konsep dalam sejarah itu kan hakikatnya itu nanti akan maksudnya
peristiwa yang sudah lampau gitu kan. Konsepnya itu ada waktu yang kontinu berulang, perubahan, perkembangan. Tadi kan ada pengulangan ya, pengulangan, terus kontinu berarti nyambung dengan sebelumnya gitu, dan perubahan dan perkembangan gitu. Kalau perubahan perkembangan artinya tidak seperti yang sebelumnya gitu. Dan ini memerlukan tempat terjadi peristiwa. Nah, ini peristiwanya ya kan. Terus nantinya akan menghasilkan dari aktivitas manusia di sini akan menghasilkan hasil karya manusia. Nah, ini nanti berhubungan dengan kausalitas sebab akibat. Jadi dari aktivitas manusia menyebabkan apa gitu, ya peristiwa apa gitu. Atau hasil karya manusia ini menyebabkan gitu. Misalkan kayak dari masyarakat tradisional sebelum revolusi industri itu kan belum ada ditemukan mesin-mesin modern gitu kan. Setelah mereka menemukan dan hasil karya mereka digunakan di saat itu, namanya revolusi industri. Kausalitasnya adalah munculnya masyarakat modern gitu ya, masyarakat industri gitu. Dampak-dampak masyarakat industri banyak sekali, ada positif ada negatif. Contohnya itu tadi ya. Terus kemudian perubahan sosial budaya. Ini mirip dengan materi sosiologi kalian. Kalian sudah sosiologi masuk sini atau belum ya? Saya jelaskan juga di sini. Kingsley, Isa Davis itu menyebut bahwa perubahan sosial itu merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial itu bagian dari perubahan kebudayaan. Maksudnya adalah perubahan kebudayaan ini adalah kita harus tahu dulu kebudayaan artinya apa. Kebudayaan di sini atau budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Polanya, terpola, tersistem, ya, teratur. Memang masyarakat itu kesehariannya seperti itu, berarti udah jadi budaya mereka, gitu ya. Dan perubahan sosial ini bagian dari perubahan kebiasaan mereka, gitu. Ya, dihubungkan seperti itu ya. Perubahan kebudayaan itu mencakup semua bagian kebudayaan, termasuk mereka berubah di bidang keseni, iptek, ilmu pengetahuan teknologi, filsafat ya, ilmu filsafat ya, dan sebagainya. Serta perubahan bentuk aturan dan organisasi sosial gitu. Jadi berubah semuanya, itu perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial itu ya bagian dari perubahan dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat di bidang apa? Ya bidang seni, bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dan ilmu filsafat. Taylor, perubahan kebudayaan itu adalah perubahan dari semua unsur-unsur kebudayaan. Gitu. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola kebudaya suatu masyarakat. Jadi memang budaya sendiri itu kan kebiasaan masyarakat ya, yang sudah terpola. Nah, mereka mereka berubah. Perubahan budaya, sosial budaya artinya perubahannya itu berubah gitu. Kebiasaan mereka berubah, kebiasaan pola hidupnya mereka itu berubah. Itu adalah perubahan sosial budaya menurut Taylor, bukan Taylor Swift ya. Terus kemudian bentuk perubahan sosial dan budaya, bentuknya itu yang pertama perubahan yang terjadi secara lambat, atau lawan kata dari perubahan lambat berarti perubahan cepat. Jadi kayak evolusi berarti kan lambat, revolusi itu perubahan yang cepat. Kemudian kalau perubahan yang menimbulkan pengaruh kecil, pengaruhnya kecil itu biasanya pengaruh untuk diri dia sendiri atau sekelompok orang saja, tapi ada juga perubahan yang menimbulkan pengaruh sangat besar. Contohnya untuk masyarakat secara luas, masyarakat Indonesia contoh ya. Perubahan dalam gaya potong, gaya rambut ya. Perubahan dalam gaya rambutnya Noel misalkan. Noel mau ganti gaya rambutnya itu kayak Zayn Malik gitu. Berarti kan memang hanya berdampak pada diri Noel aja. Dan misalkan kalau Noel itu punya pacar, berarti pacarnya suka gitu. Oh ya, aku suka kamu ganti gaya rambut seperti itu gitu. Berarti kan hanya untuk diri Noel dan pacarnya aja, tapi tidak untuk masyarakat luas. Tapi kalau misalkan perubahan menimbulkan pengaruh yang besar, itu pengaruhnya semuanya gitu ya. Kayak revolusi industri gitu kan, misalkan Thomas Alva Edison gitu kan menemukan lampu, kan dia berubah dari ada perubahan di situ, ada penemuan baru ya kan, penemuan teknologi baru dari yang tadinya belum ada lampu menjadi ada lampu. Nah, ini perubahan ini ternyata berdampak sangat besar, bahkan ilmuwan lain jadi pada berkeinginan untuk membuat lampu atau inovasi lagi gitu ya. Itu sampai dengan sekarang, ini lampunya macam-macam kan gitu.
Terus perubahan yang dikehendaki, ada juga perubahan yang tidak dikehendaki. Kalau yang dikehendaki itu kan pembangunan trotoar atau pembangunan jalan, sedangkan